Kalau pribadi Tuhan itu sendiri satu, betul. Pribadi Tuhan itu sendiri Loh, lah satu. iya Pak, kan di dunia ini kan cuma ada dua. Kalau enggak Tuhan, ya pasti bukan Tuhan, betul? Ya. Ya oke. Wih, ada Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Waduh. Asli nggak nih? Asli nggak? Asli lah. Wih, tunggu, aku lihat ketemu dulu. dengan saya itu Gurunda Zuma itu, Gurunda Zuma, kolok-kolok Cek itu. dulu kau, kita cek dulu apa asli apa bukan. Diam Akun dulu. nggak ini? Oke. Wah asli ini, asli ini asli. Assalamualaikum Gurunda. Lanjutin dah. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lanjut. Ya, Tafadhol, Yesus Gurunda. Tuhan Tafadhol, katanya. Gurunda. Jadi bayi Yesus Tuhan. Lanjut. Silakan Dek, silakan. Siap Gurunda. Saya ingin bertanya simple aja Pak Kapten. Anda mengatakan Yesus Tuhan. Apakah Ardiansa Tuhan atau bukan Pak Kapten? Saya Tuhan bukan? Ya tidak toh. Oke, pertanyaan saya simpel sekarang. Ya oke, berarti hanya ada dua kan? Ada Tuhan dan ada bukan Tuhan. Pertanyaan saya, yang disalib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Oke, baik, saya menjawab Pak ya. Ya. Kalau secara iman gereja nih Pak ya, secara iman gereja nih, ya, yang disalib itu secara fisik menyerupai manusia, tetapi di Fisik, dalam ya. dirinya dia adalah Tuhan. Ya, Oh, baik. di dalam dirinya Berarti dia yang- adalah Tuhan. Berarti yang disalib ini yang fisik ya? Fisiknya Yesus ya, betul ya? Manusianya, ya, yang kita Yang lihat, fisiknya. wujud manusianya. Oke, Ya, wujud manusia. wujud manusia. Pertanyaan saya, manusia Yesus yang disalib ini Tuhan atau bukan Tuhan? Dia tetap Tuhan secara iman gereja. Berarti manusia Yesus ini Tuhan, rohnya Yesus juga Tuhan, betul? Betul. Oke, pertanyaan saya, rohnya Yesus yang Tuhan ini kelihatan nggak? Kalau roh tidak akan mungkin kelihatan, Mas. Tidak kelihatan. Kalau fisiknya Yesus yang Tuhan ini juga kelihatan nggak? Kalau secara fisik kelihatan. Kelihatan. Ada berapa Tuhan? Yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Tetap dalam diri saya tetap kembali fokus ya. Pertanyaan saya simpel Pak. Pertanyaan saya simpel. Yang disebut Tuhan itu yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Tuhan itu bisa kelihatan dan tidak kelihatan. Oke, berarti ada dua Tuhan ya. Yang satu kelihatan, yang satu tidak kelihatan, betul? Bukan, Hah? tidak bisa dibedakan, Mas. Tidak bisa dibedakan. Dia tetap satu. Ini kan Tadi pertanyaannya kan Anda kepada mengatakan, Yesus ini. Anda tadi Bentar. mengatakan roh itu nggak Iya, bisa saya dilihat. Roh itu Sebentar, nggak saya bisa jawab dilihat. dulu. Enggak, Anda Sebentar, tadi saya mengatakan jawab roh nggak dulu. bisa dilihat kan? Iya, makanya saya mau kalau jelaskan. kalau fisik bisa dilihat Sebentar, nggak? Mas, kalau sampai Sabar, tanya sabar, terus. sabar. Fisik Sebentar, fisik ya, bisa dilihat juga. nggak? Sabar, harus dengar dulu fisik penjelasannya biar Iya, utuh, sabar. Pak. Ini bisa, Sabar saya dulu, ngerti. Pak. Anda punya pertanyaan saya sudah paham. Anda Fisik pertanyaan bisa Anda dilihat saya nggak? sudah Jawab paham. dulu, Pak. Ya jawab dulu, Kalau fisik bisa dilihat nggak? Fisik Bisa bisa. dilihat. Sama atau beda? Pertanyaan saya, sama atau beda yang bisa dilihat dengan yang tidak bisa dilihat? Sama atau beda? Untuk pengertian apa pertanyaannya? Loh, ya pengertian bisa dilihat dan tidak bisa dilihat. Sama atau Ya, beda? tujuan pertanyaannya itu kepada siapa dulu, Pak? Astagfirullahaladzim. Kalau kepada Loh, Yesus, pertanyaan Loh, Enggak, kalau kenapa? berarti Sebentar, kesimpulannya Pak, sebentar. bisa dilihat Bapak dan nggak tidak bisa bisa. dilihat itu sama. Enggak, kalau Anda menggunakan formula pertanyaan seperti itu, Pak, Hah? untuk perkata atau pertanyaan untuk di luar daripada Tuhan itu sendiri, itu tidak akan bisa sama, Pak. Enggak, saya tanya Tetapi Yesus. kalau khusus- Saya tanya Ya, Yesus. makanya justru itu yang tadi saya mau jelaskan, Bang. Oke. Tapi Bapak kan main Silakan. bertanya terus. Ya. Ya, silakan. Jadi rohnya Yesus bisa dilihat nggak? Kalau roh kan tidak bisa lihat, Mas. Enggak, saya nggak Siapa tanya yang roh bisa lain lihat ya. roh? Saya nggak tanya roh lain, Pak. Saya tanya roh Yesus. Mau roh siapa saja, Pak? Mau roh siapa saja tidak akan bisa kelihatan, Pak. Termasuk rohnya Roh Yesus. siapa saja. Ya. Termasuk rohnya Yesus. Ya. Iya, Oke. termasuk. Kalau Apalagi kalau itu, dagingnya Pak. Yesus, kalau dagingnya Yesus bisa dilihat nggak? Daging dalam bentuk apa, Mas? Jiwa ini, manusia ini, wujudnya ini. Daging fisiknya Yesus. Yang saya tanya fisiknya Bicara Yesus fisik, bisa dilihat Mas. nggak? Hah? Iya, bicara fisik, bukan daging, Mas. Ya, bicara fisik, Pak. Ya, Kalau fisik. tubuhnya dia dalam rupa, ya. Jangan dibeda-bedain, Mas. Kalau fisik manusia ya fisik, Mas. Kalau daging itu barang yang sudah dipotong, Mas. Itu namanya daging. Ya udah, Gitu, fisik Mas. Yesus kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Secara fisik. Sama nggak antara kelihatannya fisik Yesus dengan yang tidak kelihatannya roh Yesus, sama nggak?
Sama-sama Tuhan. Dia di dalam diri Sama-sama Tuhan kan? Di dalam di dalam Ya, diri. pertanyaan saya sekarang. Oke, pertanyaan saya, yang Tuhan itu apakah yang tidak bisa dilihat yang roh atau yang bisa dilihat yang fisik? Yang mana yang Tuhan? Tetap jadi satu, Mas. Loh, yang kelihatan bisa maupun dilihat atau yang nggak bisa dilihat? Enggak, tetap jadi satu, Mas. Loh lah ya, yang Tetap jadi mana? satu. Satu Enggak, itu yang tetap mana? jadi satu. Yang satu itu apakah yang bisa dilihat atau yang nggak bisa dilihat? Yang mana yang satu? Anda tidak bisa membuat dua pertanyaan dalam satu jawaban. Enggak bisa, Mas. Oh, salah. Nggak masuk logika, Gurunda masuk Gurunda. Bukan, sangat udah masuk selesai. logika, Mas. Udah selesai. Masuk logika. Halo. Udah selesai. Salah. Gurunda Zuma, monitor Gurunda. Iya, tetap, baik. Mas. Dia Ya, tetap. sudah Allah, selesai. ada hiburan. Ada hiburan sore-sore. Tidak Tuhan bisa. Anda ada berapa, Anda Mas tetap jadi Kapten? satu, Pak. Siap? Tuhan Kenapa? Anda satu. Iya, Tuhannya satu Pak. atau dua? Satu ya. Nah, ketika kemudian Tuhan Anda menjadi bayi, masih ada Tuhan yang lain selain Oke. bayi ini? Jadi begini, Mas. Tadi kan saya sudah jawab nih. Saya bertanya ya Pak ya, masih ada nggak Tuhan saya Anda menjawab. selain si bayi? Pak, kalau Anda hanya mau butuh jawaban yang singkat dan simpel, tidak akan orang bisa menjawab dengan baik, Pak. Loh, katanya Tuhannya Karena- satu. iya. Yang Ya, satu justru itu, itu, Pak. bayi ini. Justru kan? itu, Pak. Justru Bayi ini Tuhan itu, Anda. Pak. Bayi Ya. Maria itu Tuhan Anda. Sebagai utusan. Sebagai utusan. Tuhan ini kan pencipta alam semesta ini dong, Pak. Iya, betul. Yang saya tanya, ketika Tuhan Anda bayi, apakah Anda masih punya stok Tuhan lain? Di dalam diri Allah tadi yang saya sudah sampaikan, Pak. Kan ada tiga diri, Pak. Allah Bapa, Tuhan Allah Putra, Anda Allah ada Roh Kudus. tiga. Tadi katanya satu. Tidak bisa, Pak. Kalau Bapak membedakan dalam subjek kata, ya penggalan kata, itu berarti Anda tetap melihat tiganya, Pak. Kalau kami memang- secara Katolik, Ya, kalau dia Pak, bukan tiga, saudara. Saya Kalau- memahami, Pak. Kalau Saya Tuhan memahami Anda alur bukan pertanyaan tiga, Bapak. kalau Tuhan Anda bukan tiga, berarti ketika Tuhan Anda itu kemudian bayi, nggak ada Tuhan yang lain, betul? Tidak bisa dong. Berarti ada Tuhan lain. Kan begini, Pak. Bagaimana? Kalau Bapak dengar, Pak. Kalau Ya. Bapak memenggal, Pak, menggal dari apa yang menjadi jawaban keimanan. Katanya Maha Esa, Pak. Maha Esa itu artinya dia tidak terbilang, tidak berbilang, tidak sepotong-sepotong, utuh dia, absolut, ahada. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Apakah Kalau kemudian Bapak bayi ini bertanya sederhana, ya saya paham, Pak. Bapak punya pertanyaan, saya sudah paham, Pak. apa itu? Ya, saya Ketika paham. Yesus Ya. adalah Tuhan Anda yang bayi ini, apakah Anda masih punya cadangan Tuhan lain? Oh, bukan itu kata cadangan, Pak. Nggak Lalu? bisa, Kak. Lah, berarti tadi cuma saya Yesus. bilang, Pak. Berarti cuma bayi Yesus ini Tuhan Anda, tidak ada yang lain. Nggak bisa, Pak. Tetap saya maksudnya berprinsip. Maksudnya kalau Bapak gimana? tidak Ada Tuhan mendengar- lain? Coba Bapak mendengar jawaban saya ini sampai dengan final, Pak. Baru Silakan, Bapak bisa silakan, melihat silakan. itu, Pak. Kalau Bapak hanya memenggal, jadi begini, Pak. Di Ya. dalam iman Kristiani itu, Pak, ya, Iya. yang pencipta alam semesta ini kan Tuhan, ya. Tuhan Ya. Allah ini pencipta alam semesta ini. Iya, terus Kemudian dia memberikan utusan dalam rupa dan wujud seperti Allah. Dalam hal ini Yesus. terus Yesus yang tadi Bapak katakan bayi tadi itu. iya, berarti Yesus Ya, kan? ini utusan saja, bukan Tuhan. Sebentar, coba Bapak jangan dulu penggal dulu deh. Bapak jangan dulu Oke, penggal. Pak. silakan. Silakan. Ya. Selanjutnya di dalam iman gereja ini juga, ya toh, menjadi bagian yang tidak terpisahkan yaitu Allah Roh Kudus, Pak. Maka kalau Bapak pisahkan antara Tuhan, Yesus, dan Roh Kudus, dia tidak akan pernah ketemu, Pak. Itu Jadi yang maksudnya dikejar terus oleh pertanyaan, Pak. Yang saya tanya, bayi Yesus ini kan Tuhan Anda tuh. Masih ada nggak Tuhan lain selain si bayi? Ya, ini yang saya mau jelaskan kepada Bapak tadi, Pak. Ya, jelasnya kan larinya memang ada Tuhan lain, Pak. Ngapain mutar-mutar?
Anda mengatakan Bukan Pak, tidak, dia tetap tadi Pak. Loh, Di kalau dalam dia diri tetap, Allah itu ada 3 putra Pak. saudara, kalau dia tetap berarti selain bayi Yesus tak ada lagi yang lain. Masih ada nggak selain bayi Yesus? Gini Pak, Ada ya. nggak? Begini, Apalagi? Tinggal bilang ada sebentar, atau Pak. tidak ada. Tinggal itu aja, Pak. Enggak, begini Pak. Ada Bapak atau juga tidak harus ada? bisa menerima. Bapak juga harus bisa menerima penjelasan saya yang bisa nanti dipahami, Pak. Enggak, kan Begini, pertanyaannya Pak. jelas. Saya punya Anda nama kan begini. ikut-ikutan Sebentar, Pak. nih. Sebentar. Kalau orang Yahudi kan Sebentar, Pak. ahad, orang Islam juga ahad. Anda juga ingin ahad, tapi bohong. Kalau Anda juga ahad, coba bayi Yesus ini Tuhan Anda. Selain bayi Yesus ini, apakah masih ada Tuhan lain? Pemilik alam semesta tadi itu yang saya bilang, Pak. Allah Bapa Yang mana tadi yang itu. pemilik ini? Yang bayi atau ada lagi yang lain? Allah Bapa tadi itu, Pak. Oh, Allah Bapa ini begini. bukan yang bayi ini. Beda. Oke, begini Zuma. Beda. Berarti Nah, ada dua. Anda ketemu dengan gerunda ya. Kuluk-kuluk di bawah ya, yang di bawah itu. Sebentar ya, jangan kuluk-kuluk di bawah ya. Tap layar. Oke, Jadi Zuma, gimana? begini. Selain Tuhan bayi, Oke, Zuma. Jadi gini, selain gini, Tuhan Pak. bayi, apakah Gini, ada gini, Tuhan Pak. yang lain? Silakan. Tidak diberikan can gerunda nih. Di sini tidak diberikan can. ya. Gini, sebentar. Ya, selain saya coba si bayi, begini, apakah ada coba Tuhan kita yang lain? keluar. Sebentar, Pak. Coba kita pindahkan dulu pertanyaan itu, tetapi saya coba menjawab yang nanti coba bisa dipahami begini. Nama saya A Ya. B C. C. Nama saya ini ya. Namanya A, banyak, oknumnya satu. Ya. Ah, itu. ketika oknumnya bayi, apakah masih ada oknum lain? Di dalam diri Allah tadi itu toh, Pak. Iya. Jadi bayi ini juga sudah menjadi satu kesatuan. Iya, Pak. Tidak bisa, Pak. Ketika si Enggak, bayi Pak. ini ada, apakah masih ada selain si bayi? Menjadi satu kesatuan, Pak. Saya tetap Maksudnya konsisten satu dengan kesatuan jawaban cuman saya. si bayi ini aja kan? Bukan, jadi satu kesatuan Oh, masih itu ada yang tidak terpisahkan. lain. Oh, Iya, berarti tetapi- Tuhan Anda bukan satu. Juma, arah pertanyaanmu kemana Juma? Arah pertanyaanku, Kristen itu bukan satu Tuhannya, tapi 3. Dari mana kamu bisa menyimpulkan Lah, Tuhannya bayi 3? Yesus ini, Tidak bisa. apakah satu-satunya Tuhan Anda atau masih ada Tuhan lain? Allah Bapa, Baik, Allah Yesus Putra, itu- Allah Roh Kudus. Coba Anda pahami Allah Ada Bapa, berapa? Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bukan itu kan cuman Kalian silat harus bisa lidah. memahami itu, Pak. Kan cuman silat Kalau- lidah saja. Itu sudah Oh, bukan masuk silat ke dalam lidah, silat Pak. lidah Itu- pembodohan. Sekarang yang saya tanya sederhana Bukan, loh, dan Pak. sangat jelas pertanyaan saya. Apakah masih ada Tuhan Iya, sangat lain jelas juga saya punya selain si jawaban, Pak. bayi Yesus? Nggak Silakan. bisa. Kalau Bapak tetap bertanya itu, kami tetap konsisten pada jawaban kami. Allah Iya, Bapa, Allah apakah Putra, Allah masih Roh Kudus. ada Tuhan Itu, lain Pak. selain Tuhan si bayi? Tidak ada Allah lain, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Berarti Tuhan Karena Anda murni bayi di dalam kan? di dalam diri Tuhan Yesus. Berarti juga murni ada- Tuhan Anda satu, Juma. yaitu si bayi kan? Yesus yang bayi itu jadi manusia Juma. Iya, saya ngerti. Saya nggak bilang dia jadi kucing, dia Enggak. jadi manusia. Jadi pertanyaan center saya poinnya loh. di situ. Pertanyaan Center saya point sederhana loh, pertanyaannya dan itu dia mau sangat pisahkan. jelas. Tidak bisa dong. Sangat jelas. Apakah Tuhan Kristen ini adalah si bayi saja atau ada Tuhan cadangan yang lain? Pertanyaan saya jelas bukan? Oke, begini Zuma dengar ya. Ya, silakan. Zuma dengar ya. Semua teman-teman, apa yang kami pahami dalam Alkitab itu semuanya Tritunggal ya. Tritunggal Maksudnya itu Tritunggal maksudnya gimana itu Bang? Apakah Tritunggal. Yesus ini satu dan masih ada Tuhan senior Oke. atau Tuhan Oke. junior yang lain? Ada cadangan? Yesus Silakan. itu sebelum menjadi manusia dia adalah firman, bahagian daripada 3 yang abadi. Ketika dia mengambil natur manusia, itu memiliki natur kemanusiaan. Ya, dalam natur kemanusiaannya ini ya sama seperti manusia biasa, Zuma. Berarti Tapi Tuhan dalam- Anda yang tadinya satu merubah diri Bukan atau membelah diri menjadi 3? Oke, begini. Begitu? Dalam yang kami imani dalam Kristen itu dalam Tritunggal itu berbicara yang menjadi manusia itu bukanlah Bapa, bukan Roh Kudus, tetapi firman di bagian firman itu yang dalam Alkitab Firman. tertulis ya. Zuma sering kali membahas itu semua itu kan ya tahulah firman telah menjadi Ya, manusia. Ya, tidak perlu kita katakan. berarti Tuhan Anda ada 2 kan?
itu tidak berbicara tentang berapa bilangan, Tadi tapi Bapak, berbicara tadi tentang Bapak katanya, tadi Zuma. Bapak Sebentar, yang Zuma. bukan menjadi Yesus tapi Firman menjadi Yesus. Nah. Yesus juga Tuhan. Bapak berdiri sendiri, Yesus berdiri sendiri. Betul atau betul? Dia begini, kami berbicara tentang Tritunggal itu berbicara tentang keberadaan Sang Pencipta itu. Iya, seperti keberadaannya apa? ada dua. Bukan berbicara tentang bilangan seperti itu. Berapa Loh, kalau jumlah keberadaan ada, itu gitu kan? berbicara mengenai jumlah. Ya tidak Sekarang ada keberadaan itu. keberadaan Tuhan begini, Anda Zuma. itu selain Yesus yang Zuma. baik ini masih ada Bapak kan? Tafsir Bapak. Sebentar Zuma Itu ya. tafsir Bapak. Dalam begini, dalam keberadaan bentuk si Zuma ini yang hidup ini, dia punya tubuh dan jiwa dan roh. Maka dia bisa berbicara dengan saya. Apakah si Zuma ini ada 3? Bukan, tetapi Lah, satu. sekarang kalau Anda berbicara seperti itu adanya, kalau jangan berbicara mengenai roh, jangan berbicara mengenai yang lain. Sekarang begini, Saudara, Anda punya tangan. Tangan Anda dipotong, berpisah dengan tubuh Anda, lalu tangan Anda itu diberi kehidupan sendiri. Pertanyaan saya, apakah tangan Anda yang sudah punya roh sendiri, punya tangan sendiri, punya kehidupan sendiri, punya pribadi sendiri, itu adalah Anda atau pribadi lain? Jawab. Itu pertanyaanmu itu ya tidak masuk akal begitu. Lah, bagus. Anda sudah paham berarti. Di dalam, dengarkan saya Bang, dengarkan saya. Di dalam kitab Yohanes 5:26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Diam dulu. Kita main data, Bang. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Yesus hidup di dalam diri Yesus sendiri. Ada berapa hidup di situ? Ada berapa yang hidup di situ? 1 atau 2? Ada berapa yang hidup di situ, Saudara Kapten? Masing-masing berdiri pada diri mereka sendiri. Ada berapa? Tidak. Hah? Dia tetap jadi satu. Bagaimana Tetap jadi Anda satu, mengatakan satu, sementara nyata-nyata di situ Bapak memiliki hidup sendiri, Yesus memiliki hidup sendiri. Berarti mereka masing-masing berdiri. Coba Anda lihat, saya buktikan nih. 1 Timotius 2:5. Karena dengar, Jadi begini, Pak. dengar, sabar. Karena Bapa itu esa, karena Bapa itu esa, dan esa pula Yesus yang menjadi perantara antara Bapa dengan manusia. Sekarang pertanyaan saya, ada berapa yang esa di situ? Bapa esa, maka Yesus juga esa. Ada berapa yang esa? Tadi memiliki kehidupan masing-masing. Memiliki kehidupan masing-masing, memiliki pribadi masing-masing, dan ternyata esah masing-masing. Mereka berdiri sendiri masing-masing. Sekarang pertanyaan saya, ada berapa tuh? 2, Paman. 2. Kalau Bapak bertanya jumlah, itu silakan Anda berpendapat itu, Pak. Saudara, Tetapi, ini berbicara mengenai jumlah, saudara. Bukan berbicara mengenai Oke uang teman-teman, panai. begini ya. Ini Oke, berbicara mengenai Zuma, dengarin dulu, dengar. Semua teman-teman diam dulu, diam dulu. Anda Bagaimana bisa. mungkin saya tidak Anda tahu memaksakan apa 2 menjadi 1. Biar Satu-satu dulu saya bicara. berbicara, teman-teman ya. Satu-satu. silakan. Saya dulu, Gerunda dulu berbicara ya. Oke, begini Silakan. ya. Saya minta bukti bahwa si Zuma ingin orang Kristen itu menyembah tiga Ya, memang kenyataannya Tuhan, memang ya. kalian menyembah Jadi, 3 Tuhan. Iya, dengar dulu Zuma, diam dulu. Anda congor. Ya, oke. Saya minta petunjuk di mana Faktanya Zuma Tuhan ya. ada 3. Dengar dulu Zuma, diam. Silakan. Oke, tunjukkan saya bukti di mana bentuk Allah sehingga Anda mengatakan Allah itu punya pribadi dan Roh Kudus punya pribadi. Begitu. Oke, silakan. saya bacakan kepada saudara. Yohanes 17, jangan itu. 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan, dialah yang tak tersentuh oleh kematian, yang bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Manusia tak dapat melihatnya dan memang manusia tidak pernah melihatnya. Baginya kuasa yang kekal. Itu siapa? Yesus atau bukan? Terima kasih. Yesus atau bukan?
Kan Anda sudah menjawab tadi. Ya, itu Yesus atau Begini, bukan? Zuma, Dialah dengar dulu. satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Zuma, Itu siapa? ya. Dengar Itu siapa? dulu, Zuma ya. Tadi Itu siapa, Anda Bang? memaksakan orang Kristen itu menyembah tiga Allah. Bukan Oh, tiga, memang, tiga Allah, faktanya begitu. tiga Tuhan ya. Yes. Tiga Tuhan ya. Tetapi Yes. Anda Betul. membuktikan yang Anda baca ayat tadi itu berarti hanya satu. Seperti itu, Iya, Zuma. dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh maut. Iya, Masuk nggak Yesus di situ? makanya Masuk nggak Yesus di situ? Begini, Masuk Zuma. nggak Yesus? Saya Enggak. tidak Masuk nggak pernah Yesus? mengatakan Apakah Yesus, saudara Allah itu diskusi punya itu pakai pribadi. akal, saudara, diskusi pakai Ya. akal, saudara. Jangan pakai Iya, gerunda memang harus tapi pakai otaknya akal. nggak ada. Ini kan Dialah iya. satu-satunya, sabar. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh Lama-lama kita bisa jadi kematian. bodoh sama dengan yang nanya ini. ya. Itu siapa? Siapa yang dimaksud dalil ini? Santai, saudara, Yesus atau bukan? Silakan. Oke, yang tak terhampiri itu adalah kami yang memahami dalam Tritunggal itu adalah Bapa. Yang tak terhampiri. Bapak, Yesus Bapak. masuk nggak? Yesus itu tidak sama dengan Bapa. Orang belum Bentar. Berarti Pintar, Tuhanmu Zuma. ada berapa? Jangan Tuhanmu ada berapa? kolok-kolok kau tuh. Tuhanmu ada berapa? Satu yang terhampiri maut, satu tidak terhampiri maut. Betul? Nah, maka saya minta bukti. Nah. Tunjukkan Nah. saya Allah Bapa itu dan Roh Kudus itu. Dialah supaya- satu-satunya begini, Zuma. yang tidak tersentuh Supaya oleh maut. Anda Dengar, bisa seorang pun tidak mengatakan pernah bahwa- melihat dia. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Siapa itu? Siapa itu, Bang? Nggak, paling Seorang pun tidak pernah melihat dia. pertanyaan Siapa Bapak itu? ini kan hanya muter-muter di Saya tanya kalian berdua. Dialah yang tidak pernah dilihat oleh manusia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Itu siapa? Itu siapa, Bang? Siapa Baik. itu? Jadi- Siapa itu, Bang? Ah. Siapa itu? Dalam Yang tidak saya- bisa dilihat oleh manusia itu siapa? Tuhan. Ya, Tuhan. Allah Bapa, Allah Bapa, Yesus Allah bisa dilihat tidak? Ya, Yesus memang bisa. Yesus bukan Ah, Allah Bapa, teman-teman. berarti ada berapa Tuhanmu? Ada dua. Satu tidak bisa dilihat oleh manusia, satu bahkan bukan cuma dilihat tapi dibunuh. Betul? Dua atau satu? Oke, begini saya jawab ya, teman-teman. Dua atau satu? Diam dulu ya. Dua atau satu, Mas? Sebentar, saya bicara sebentar. Mas, dua atau Ini satu? semua harus dibungkang dulu. Mas, dua atau satu, Mas? Yang satunya tidak Yang bisa jelasnya, dilihat, Gerunda. seorang pun Yang tidak jelasnya pernah pakai Gerunda. melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Itu adalah Sang Bapa. Yesus bisa dilihat sama manusia enggak? Bisa. Dan dia juga Tuhan Anda. Iya. Iya. Dia juga Tuhan Anda. Betul? Ilahiannya. Betul. Kenapa? Berarti si bayi Yesus juga Tuhan. Bapak yang tak dilihat manusia juga Tuhan. Sangat bahaya kalau Zuma, Yesus adalah Bapak. begini, Zuma. Ketika dia brojol, mamanya enggak Cowok lihat si dia. Zuma ini kan Anakku nggak bisa mana? diam ya, teman-teman. Anakku mana? Paman, Kuluk-kuluk bayiku mana bayiku? Aku tak melihatnya. Yang datang juga, lah kapan kamu punya anak? Kami nggak ada melihat anakmu. Iya ya, tapi aku hamil kemarin, tapi tak ada yang melihat dia. Begitu, begitu. Bully aja Lukas separuh lah. 11 nomor 27, berbahagialah puting tete yang Yesus isap. Moderator, Pertanyaan saya, kasih saya sama si Zuma dulu lah. pertanyaan saya, apakah Maria menyusui hantu atau menyusui manusia yang bisa dilihat oleh manusia? Jawab. Ya, manusia Yesus. Nah, manusia Yesus sama enggak dengan esensi seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia? Sama enggak? Oke, begini ya, Sama moderator. enggak? Sebentar Zuma. Sama Jangan enggak? kejang-kejang lah, Zuma. Sama Anda itu- tidak, Mas? Gimana sih Zuma? Tenang, santai. Sama Tenang ya, Zuma, ya. enggak? Santai, moderator jangan Saya dikasih ulang pertanyaan saya, sama enggak? Sama. Gila. Yang Ini satu ngeri, bisa ngeri. dilihat Kalau gerunda manusia, biasa gerunda ya, yang satu teman-teman. tidak dapat dilihat manusia, Anda katakan sama. Oke? Itu sama halnya Anda melihat seekor kucing, lantas Anda mengatakan itu adalah ayam. Orang tanya, kok bisa? Kamu bilang sama saja. Ini orang apa namanya? Orang apa namanya? Orang waras atau orang gila? Orang gila.
Paman. Orang gila. Anda mau gila selamanya atau mau sembuh? Kalau mau sembuh nih, belajar nih sama Bang Suban nih. Oke, Mau sembuh atau mau gila selamanya? Zuma, jangan kau punya bersahadat terus sama orang-orang yang Enggak, saya tanya baik-baik loh. Ini penawaran. Mau gila selamanya atau mau sadar waras? Oke, kalau begini, mau waras, Zuma, ya. ayo mari kita lanjut. Coba diskusi yang santai lah, Zuma. Jangan ngorocos begitu. Malu Siapa dong. yang hendak kamu tipu ketika dikatakan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang bisa melihat dia dan memang manusia tak bisa melihatnya. Oke, saya jawab. Sedangkan Yesus bisa dilihat. Siapa yang ingin hendak kamu tipu? Maka begini, jawaban dia begini. Maka kami Bagaimana? Tritunggal, dengar ya, kami Tritunggal. Satu yang bisa tak terlihat, bisa, satu Tuhannya. tak bisa dilihat itu adalah roh, gitu. Tak bisa dilihat itu adalah Bapa yang ada di sorga. Begitu. Berarti Begitu si bayi jelas, ya? si bayi Jadi- ini Tuhan juga. Jadi begini, ketika bagaimana? yang tak terlihat itu tak terhampiri oleh pandangan manusia, itu mengutus firman-Nya, mengutus firman-Nya dari sorga ke dunia, itu menjadi manusia. Jadi manusia itu bisa dilihat yang namanya. Nah, sekarang dan pertanyaan nama manusia saya. itu, sebentarlah Zuma, tenang santai ya, santai begitu. Kau tidak mengenal saya itu Zuma. Jadi begini. Jadi gimana dong? Gimana dong sekarang nih? Firman Gimana telah dong? menjadi manusia itu manusia yang kelihatan itu dinamakan Yesus Kristus. Sekarang Nah, yang begitu. kelihatan ini manusia Tuhan atau bukan? Nah, yang kelihatan ini dalam kekuasaan dia ataupun dalam apa yang dia dalam miliki. keheningan malam Dulu lah Zuma kau ku dendangkan dusta. Ya, Zuma, kalau jumpa saya begini teman-teman ya. Apa? Jadi dalam keadaan bayi ini Tuhan? Atau ada Tuhan cadangan yang lain? Katanya Tuhannya satu. Yang satu itu tidak jadi manusia, yang satu jadi manusia. Ya dua lah, Cak Ayu. Bagaimana ini? Bonus 1 jadi 3. Jangan disinggung burung merpati, nggak enak. Dua aja dulu. Ini pertanggungjawabkan ini. Si bayi ketika dia dalam ayunan, dia nggak mampu melakukan apapun. Lalu siapa yang mengurus alam semesta? Rupa-rupanya ada Tuhan lain, yaitu Bapa. Berarti Tuhannya Kristen ada berapa? Tuhannya Kristen ada berapa? Tuhanku ada 3, rupa-rupa wujudnya. Ada roh, ada manusia, dan juga ada burung merpati. Matilah Tuhan manusia, dor. Tuhanku sisa 2. Tuhan yang sisa 2. Semua bentuknya roh. Gimana saudara? Masih berani Anda mengatakan Tuhan Anda satu? Masih berani? Masih berani bahwa agama Anda bisa berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa? Oke, Zuma. Masih? Zuma, mari kita berdebat. Saya mau Tadi ini apa rupanya? Tadi ini apa? Saya di Lawak-lawak. mute. Tiba-tiba di mute ya. Saya berkata-kata Oh, di sini, di mute terus. Oh ya, itu Oke, kan oke. supaya Anda dimenangkan. Karena kalau Anda tidak di mute, Anda mau ngomong apa? Enggak, kita dua. Anda kan berubah, saya juga selain berubah. Yesus yang bayi ini Tuhanmu, masih ada Tuhan lain? Oh, selain daripada Tuhan Yesus, Selain si bayi ini masih ada Tuhan lain? iya ada. Berarti Tuhanmu ada berapa? Ya, keberadaannya adalah dalam keesaan. Ih, jelas itu cuma. Kami Kristen tidak bisa membatasi pencipta. Jadi Tuhanmu selain yang 2 ini, selain yang 1 ini keberadaannya masih ada di tempat lain? Oke, begini Zuma, saya jawab ya. Kami Silakan. sebagai orang Kristen, Anda diam dulu, yang lain pun Ya, diam ya. silakan saudara, Oke. silakan. Kami Ya. sebagai orang Kristen, kami tidak dapat membatasi di mana Allah itu satu.
Allah itu satu, seperti seolah-olah kita membatasi dia. Kan satu itu artinya kita sudah membatasi dia. Justru Tuhan yang membatasi dirinya, Bung. Tuhan sendiri yang membatasi dirinya. Nah, makanya Yesaya 45 nomor 6, Yesaya 46 nomor 5, Tuhan membatasi dirinya. Tidak ada Tuhan selain aku. Berarti Tuhan membatasi dirinya cuma satu. ada satu ayat itu Zuma ya. Ya, silakan. Kita Silakan. hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Kan? Memang. Nah, kita ada satu Allah yaitu Bapa dan Ya, ada terus? satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Itu Nah, ada berapa di situ? Ada berapa di sana? Nah, Ada berapa? ya ada dua perkataan yang disebut di situ. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Zuma, Masya katanya. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Anda Zuma mau bisa selamanya tunjukkan. begini, sedeng miring ke kiri atau nanti mau lurus? Oke, begini Zuma ya. Saya tanya, Mau lurus ya? apakah Mau Allah itu lurus punya atau mau pribadi? miring terus nih? Sabar dulu, santai. Saya tidak bahas Al-Quran nih Zuma. Ya nggak apa-apa, bahasa Al-Quran juga nggak Berat masalah. nanti itu. Oh enggak dong, enggak dong. Sekarang pertanyaan saya, Anda mau miring terus ke kiri atau mau lurus? Ya, saya melurus. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lanjut. Oke, begini Lanjut, Zuma, saudara, ya. lanjut. Ya, silakan. Jadi dalam Kristen Tritunggal itu banyak pendeta-pendeta di luar sana dan khususnya di Indonesia itu mengatakan tiga pribadi satu Ya. hakikat. Jadi tiga pribadi ini yang menjadi pertanyaan saya, apakah Allah dan Roh Kudus itu punya pribadi? Ya tidak mungkin ada, bisa mereka jawab. Nah, maka saya menggunakan apa itu Tritunggal. Tritunggal itu yang tiga abadi dalam satu hakikat, Zuma. Nah, jadi masalah di sini yang ditanya-tanya oleh Islam itu pribadi Allah itu seperti apa? Pribadi Roh Kudus itu seperti apa? Maka yang ini yang tidak dapat dipahami oleh setiap Islam diskusi dengan Kristen. Jadi saya cakap di sini, saya berkata di sini, tiga yang abadi dalam satu hakikat. Jadi kira-kira Tiga yang abadi. tiga yang dalam abadi satu hakikat. satu hakikat, bukan pribadi ya, karena di sini masalahnya Allah itu tidak punya pribadi. Nah, menggunakan kalimat bahasa yang betul. Iya. Nah, mana ada mungkin tidak ada Allah Bapa yang dikatakan oleh Kristen Tritunggal punya abadi. Tanyakan mereka sampai cacing bertelur pun dia tidak bisa dijawab. Tidak ada pribadi ya. Roh Kudus begitu juga. Jadi itu tiga yang abadi dalam satu hakikat. Nah, maka dikatakan di situ Allah itu Esa. Allah itu Esa itu yang membawa makna di mana keberadaannya yaitu Bapa yang memiliki firman dan Roh Kudus, seperti itu. Nah, banyak mereka-mereka Tritunggal, Pak Erben, siapa Sopiatul, siapa lagi Pak Bom dan Muri Walid dan banyaklah orang-orang Kristen Tritunggal itu mengatakan tiga pribadi ya. Jadi silakan bertanya dengan saya, tiga yang abadi dalam satu hakikat. Begitu loh. Oke, sekarang Anda mengatakan kemanusiaan Yesus itu abadi. Ya, kalau saya mengatakan abadi ya sampai sekarang dia hidup. Enggak, maksud saya abadi itu kan selamanya kan? Ya, sampai sekarang Yesus hidup. Bukan sekarangnya, tapi selamanya tanpa akhir. Ya, Apakah sampai kemanusiaannya selama. Sampai selamanya itu. Oke, boleh baca 1 Korintus 15:28? Ya, silakan kau baca. Anda lah yang baca. Saya di luar nih, di supermarket nih. Katanya mau lurus, kok miring terus? Ya, maka saya jelaskan Anda ini bertemu dengan saya sulit, jarang ya bertemu ya, maka Oke, saya hari ini bacakan. kita Oke. bertemu. Ya, oke, saya Gurunda bacakan. bisa bergurunda, siapa yang Iya. sulit ya. Bukan Edis TV ya. Edis TV Saya itu bacakan ya, dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan, yang telah menaklukkan segala sesuatunya di bawahnya, supaya Tuhan menjadi semua di dalam semua. Yesus menaklukkan dirinya. Mana abadinya? Mana abadinya? Ternyata yang abadi itu cuman Allah. 1 Korintus 15:28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya sendiri di bawah Tuhan. Mana abadinya?
ternyata Yesus sama seperti makhluk lain, ditaklukkan di bawah Tuhan, di bawah Allah. Ayo, mana abadinya bang? Anda mau luruskan? Nah, tak jarin. Yesus menyatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Pada saat Yesus berkata engkau satu-satunya, masuk nggak Yesus di situ? Di kelompok, di dalam golongan, di dalam hakikat satu-satunya itu. Masuk nggak Yesus di situ? Ayo saudara, semangat. Mau lurus kan? Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Satu-satunya di situ, hakikat yang satu-satunya ini, apakah Yesus masuk juga di dalamnya atau tidak? Jawab. Artanus, jawab Artanus. Kalau mau jawab Artanus. Apa bang? Saya berkata-kata teman-temannya, teman-teman, saya berkata-kata di mute ya. Rugi Ya, saya baca. Ada di mute katanya. Di mute Tidak ada yang teman-teman. mute. Gimana ceritanya? Siapa yang mute? Saya tadi Harganya apa? saya ngomong tadi kan. Ya udah. Aku jawab kalau Aduh, begitu. gimana sih? Yohanes 17 nomor 3, Yesus berkata hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Pertanyaan saya, pada saat Yesus berkata engkau satu-satunya hakikat yang benar, apakah Yesus masuk di dalam unsur hakikat tadi? Silakan. Baik, saya jawab dengan Masuk dalil atau yang tidak? fakta ya. Oke. Masuk atau tidak? Buka Zuma, buka itu Yohanes 1 ayat 1. Coba. Masuk atau Ya, tidak? kuluk itu Zuma. Aduh. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Memang si engkau Zuma ini satu-satunya kuluk-kuluk ya, Tuhan yang teman-teman. benar. Pertanyaan saya, berat. apakah hakikat satu-satunya itu termasuk Yesus? Jawab. Ya termasuk dong. Maka saya suruh baca Anda dalil Yohanes 1 ayat 1 gitu loh. Kebohongan Anda kebongkar karena pada saat Aduh, gimana? Yesus Anda belum baca. mengkuduskan, Kenapa, Zuma? mengkuduskan satu-satunya Tuhan itu, Yesus berkata, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus tidak masuk dalam hakikat satu-satunya tersebut. Yesus memiliki kehidupan sendiri sebagai utusan saja. Ini suara Zuma nih macam meriam mabuk teman-teman. Tapi saya berteman dengan si Zuma juga ya teman-teman. Ini kuluk-kuluk di Jadi, bawah nih ya. bagaimana? Oke. Masih mau miring Oke. atau mau lurus? Nih maka saya sudah jawab itu. Masih Zuma. mau miring atau mau lurus? Oke, Zuma itu baca Bukan Yohanes 1 oke. ayat 1 kan. Masih mau miring atau Apakah mau lurus Yesus nih? itu bahagian daripada Lurus Allah Bapa atau itu? miring? Waduh gimana sih? Enggak, saya serius nanya. Anda masih mau miring ke kiri atau mau lurus ke depan? Lurus. Lurus. Ya, lurus. Oke, kalau mau lurus dengarkan saya. Yohanes 17 nomor 3 sebagai kunci mendapatkan hidup kekal. Menurut Yesus, di situ kita wajib mengenal berapa pribadi? 1 atau 2? Jawab. Begini. Oke, saya jawab ya. Oke, teman-teman yang tinggal di bawah ya. Teman-teman. Ya, silakan. Oke. Maka Silakan. dari penjelasan saya pertama itu saya tidak pernah mengatakan 3 pribadi dalam satu hakikat. Dan saya mengatakan 3 yang abadi dalam satu hakikat. Maka si Zuma ini memaksa saya seolah-olah Allah Bapa itu punya pribadi. Maka saya tanya kepada si Zuma, tunjukkan kepada saya Allah Bapa itu punya pribadi. Bentuknya Tadi seperti apa? Begitu kan? Saya tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara, sebab sama seperti Bapa memiliki pribadi dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai pribadi dalam dirinya sendiri. Yohanes 5 nomor 26. Berarti ada Maka berapa pribadi? Maka saya tanya, Ada berapa Allah itu- pribadi? ya Allah itu kan roh. Roh yang Yesus? tidak punya. Begini Zuma, Allah- kalau Yesus Allah itu roh. punya pribadi yang Yesus? zuhir gitu.
Yesus itu yang zohir, yang batin itu Iya, tidak kelihatan betul. dan tidak bisa kita katakan itu Iya, punya pribadi. beda. Anda Jadi sudah menjawab pertanyaanmu sendiri. itu- Anda sudah jadi menjawab pertanyaanmu sendiri. itu Sekarang pertanyaan seolah-olah saya, menurut Bapak itu punya Yesus, pribadi, gitu loh. menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal dua entitas atau satu entitas. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ada berapa yang harus dikenal untuk mendapatkan hidup yang kekal? Jawab. Ada berapa hakikat yang harus dikenal untuk mendapatkan hidup yang kekal? Jawab. 1 apa 2? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ada berapa pribadi yang harus dikenal di situ? 1 atau 2? Oke, saya kan tidak berbicara tentang pribadi, Satu tentang Allah atau yang dua? orang Kristen sembah. Saudara, saya bertanya, katanya mau Ya, lurus. Bagaimana Hidup kekal, saya menceritakan menurut Zuma? Dia tidak Yesus, dulu. untuk mendapatkan hidup kekal, kita harus mengenal 1 atau 2? Ya 2, di mana kita berbicara begitu? 2. Yesus punya pribadi, betul? 2. Satu-satunya Yesus Tuhan punya adalah pribadi. Bapa. Yesus sebagai apa? Dikenal sebagai Nah, begini Zuma, Anda kan berbicara begini. Sebentar Zuma, jangan Anda gelak dulu. Jangan Anda ketawa Yesus dulu. dikenal Ini sebagai apa? peluk-peluk ya nanti, Zuma. Agar kita mendapatkan Di hidup bawah yang ini banyak kekal, ini tukang Yesus ketawa nih, wajib peluk-peluk nih. dikenal sebagai apa? Wajib dikenal sebagai apa supaya kita memperoleh hidup yang kekal? Yesus itu dikenal sebagai apa? Allah yang Dikenal unik. sebagai Bang. Allah yang unik. Siket. Gimpe, elah bocor halus ngomong. Sekali ngomong langsung lucu. Allah yang zuhir, unik. Allah yang zuhir, ya. Apa lu pikir pesulap? Oke, begini Zuma. Oke. Yesus Coba kita untuk diskusi mendapatkan dulu, hidup Zuma. yang kekal, Tenanglah, Yesus santailah. harus dikenal sebagai apa? Ya Tuhan dong. Mana dalilnya? Kena kau di Tuhan sini. itu. Mana dalilnya? Nah, Yesus Mengenal Yesus. Hidup Dalil di kekal mana, itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Ayo. Padahal dalilnya sudah sangat jelas. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, itu Anda pengarang itu. Kalau itu tidak ada ayatnya. Yohanes Tapi kalau- 17 nomor 3. Coba Anda baca. Yohanes 17 nomor 3. Silakan. Itu saya sudah bantah Zuma. Kok begini Zuma Ada ya? berapa pribadi yang harus dikenal di situ? Begini Zuma. Sebentar ya. Silakan. Kalau pengertian Islam diutus itu maksudnya apa? Diutus itu berarti hamba Tuhan, ciptaan Oke, hamba Tuhan, Tuhan. rasul Tuhan. Punya badan? Punya Yes. bentuk badan? Oke, betul. Yes, namanya manusia. Iya, Zuma. Sekarang saya tanya sama Anda. Apa itu? Pertanyaan saya, kalau Ya. Anda mengatakan Yesus itu hanya sekadar nabi ya, begitu kan? Betul? Iya betul. Sekarang ini saya punya pertanyaan, Roh Kudus itu diutus juga. Apakah dia juga nabi? Bukan. Nah, kan Anda pengertian utusan itu Anda tidak mengerti. Nah, utusan itu di luar Tuhan. Tuhan tidak diutus. Yang diutus itu adalah bawahan. Nah, maka Yesus diutus ke dunia Karena itu dia adalah firman karena Allah. dong. Tuhan diutus Tuhan. Si Zuman ya, kluk-kluk si Zuman ya, teman-teman. Sebentar Zuman, ini si teman-teman yang di bawah. Jadi capture player ya, maksudku Tuhan diutus Tuhan gitu. Berat. Lu apa bedanya dengan paganisme? Tadi katanya mau lurus, kok jadi bengkok? Gimana Kan saya dong? sudah luruskan itu Zuma, tapi Anda Gimana mau lurus? Mengatakan Tuhan juga mengutus sebelum. Tuhan. Roh Kudus itu diutus. Ya, Apakah dan itu Roh Kudus itu bukan nabi? Tuhan. Roh Roh Kudus, Kudus itu bukan nabi. Tuhan. Coba kira-kira begitu.
Roh Ya, bukan, Kudus kan? itu bukan Tuhan. Kan dia diutus dong oleh Bapak. Iya, tapi makanya dia bukan Tuhan karena Tuhan mustahil diutus. Nah, kuluk-kuluk kayak ini Zuma. Kolok. Zuma. Iya, Jadi menurut lo, menurut lo gue salah gitu loh. Lu bilang kalau Yesus itu Masalah. Tuhan yang diutus Tuhan gitu. Masalah kau Zuma, Anda tuh tidak mengerti apa yang Anda bertanya dan apa yang Anda ingin sampaikan. Anda tidak mengerti, gitu loh. Mate Mija. Jadi menurut Zuma, lo, Zuma. Tuhan Begini. lu ngutus Tuhan yang lain gitu. Zuma, begini, ya Tuhan kamu lu ada berapa sih, bro? kamu hadirkan saya di grup WhatsApp itu di Masolang generasi. Macolo tak mundi. Emang berat nih si Zuma ya, teman-teman. Dia ketemu dengan saya itu kan ya kuluk-kuluk gitu dia. Iya. Iya. Tengok. Jadi Dia biasa menurut bentak-bentak lo, orang, tapi Tuhan dengan lu saya yang ya senior sulit, itu teman-teman. mengutus Berat. Tuhan junior gitu. Jadi Tuhan ketemu Tuhan gitu. Persekutuan Tuhan gitu. Perserikatan Tuhan seluruh Indonesia, seluruh dunia gitu. Zuma gantian sama si Andi. Andi ini ada cerdas sedikit Zuma. Gantian sama si Andi. Mandi. Masuk lain generasi Macolo otaknya lah bacok. Hai, Zuma. Gimana Anda ini berunda. kawan? Aduh, gimana berunda begini nih? Saya ngajak Anda berjalan Dengan lurus. berunda ya sulit, Hidup teman-teman. kekal. Umat Islam tidak akan Berat. selamat kalau tidak mengenal sang pembawa Injil di tengah Bani Israel sebagai Rasul utusan Tuhan. Apapun alasannya, umat Islam tidak akan selamat kalau tidak mengimani sang pembawa Injil datang ke tengah-tengah Bani Israel sebagai Rasulullah. Oke. Nah, Zuma, itu Zuma. adalah syarat mutlak di dalam kitabmu. Lucunya itu ada syarat mutlaknya itu di kitabmu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Masuk dong Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Masuk Islam ke surga. Iya, Lah ente, Zuma ya. ente kok Tuhan ngutus Tuhan piye to Mas? Oke, Zuma. Ini pertanyaan saya. Semoga Zuma bisa jawab ya. Zuma. Sekali lagi bang. Berat. Ya berat, memang berat nih si Zuma nih, memang berat. Tapi oke ya, jangan kita ada yang ada Jangan nggak pernah menghujat bang Juma. Lucu dari dulu ini Jum. Iya. Lucu Jangan dia. kita ada yang saling membenci ya teman-teman. Iya Tapi, enggak lah. Kalau kita saya diskusi benci ya. mending saya tidur. Ngapain Iya. saya luruskan ente? Mending saya tidur kalau saya benci. Jangan benci-benci, jangan itu dia bentak makanya. lah, gitu loh. Ya enggak lah. Memang suaraku gini kan Santai. namanya juga saya ini pasukan elit. Gimana dong? Tapi tentangan si Zuma pada malam hari di Amerika ya, semua di Indonesia ya siang ya, ataupun Iya, siang. sore ya sore. Kalau di Indonesia ya, kalau di Amerika ya sini ya malam ya. Oke. Pertanyaan saya kepada Zuma, tolong jawab pertanyaan saya itu kan Allah itu punya sifat maha pengasih dan penyayang dan Yes. pertanyaan saya selanjutnya ini harus dipikirkan nanti, bukan dijawab sekarang, memang sulit ya teman-teman. Oke. Pertanyaannya belum diucap kok bilang sulit. Ya, pertanyaan saya itu seperti ini. Kulu-kulu. Iya, pertanyaan saya itu seperti ini. Kulu-kulu ini. Pada siapakah Allah itu? Allah yang mengasihi segala sesuatu. Kepada siapakah Allah itu mengasihi dan menyayangi sebelum segala sesuatu ia ciptakan? Hanya itu yang saya minta kepada umat Islam seluruh dunia ya untuk menjawab. Iya. Bukan saya membenci Islam, tetapi untuk pertanyaan saya ini, karena ini pertanyaan ini memang baik ya teman-teman. Yang di bawah jangan ketawa-ketawa ya, kuluk-kuluk kalian itu ya. Ini di bawah ini kuluk-kuluk ini, gundul itu. Oke, pertanyaan saya itu yang itu teman-teman ya. Bukan saya Ini murid saya dulu di Banyumas lepas. Ini murid saya ini. bukan lepas lagi kau itu. Ini gerunda memang gerunda saya itu. Nah, yang itu ya teman-teman, sebelum saya turun sebab saya mau ambil istri ya, ambil istri dia lagi. Tadi udah dijawab gitu loh.
Belum dijawab itu dengan tuntas ya. Kalau Nggak macam boleh saya istri. juga, Istri nomor 2 kan aja lo. Istri suruh pulang sendiri udah. Terusin aja sampai aduh besok. gimana sih? Kan di sini Amerika ya dia tidak tahu balik itu. Amerika dia baru datang Ada di jalan itu ke Los Angeles dulu nggak apa-apa. Los Angeles itu dekat dengan saya itu di Hollywood. Ya udahlah, terusin. Ya jangan, tapi saya bukan Edis TV ya teman-teman. Edis TV yang wah gitu-gitu menghujat gitu kan. Wah, bukan, saya itu orang biasa dan bukanlah saya kenal si Zuma ya. Zuma ini ya memang kuluk-kuluk itu ya. Andi TV ya saya kenal ya teman-teman. Ini orang-orang yang memang disebut kalau orang Kristen bilang polemikus Islam ya. Tapi bagi saya mereka juga harus membantah perlawanan dalam diskusi ya. Saya tidak merasakan mereka ini orang jahat begitu ya. Saya Gerunda itu kan bagus teman-teman. Jadi kuluk-kuluk ini yang di bawah nih tep layar ini kan. Malah curhat. Seolah-olah saya ini apa itu pengganas ya teman-teman. Kuluk-kuluk kalian itu. Oke lah teman-teman ya. Oke teman-teman, saya mau turun dulu karena saya sebentar lagi saya ambil bini ya. Oke ya. Abang di Amerika. Ya, Salam di Amerika ya, Bang. Salam Amerika. Ya, salam Indonesia. Yang kebakaran kemarin ya? Yang kebakaran kemarin? Kebakaran itu di sini Afrika Utara. Bukan? ada 15 kilo. Abang di mananya? Abang di mananya? Di California, tapi tidak Oh sama. ya udah, nanti yang besok kebakaran kalau itu. gitu besok pindah ke situ deh kebakarannya. Ya udah besok Dia pindah. Jangan. Tapi bukan Edis TV ya. Edis TV itu saya tidak kenal ya. Saya di TV. Dia di tempatnya Edis aja, di tempatnya Edis. Sofiatul ya kan. Oh iya, iya. Tempatnya itu, betul kalau itu. Saipudin Ibrahim ya. Kami tidak sama. Tempatnya beliau itu ya. Ya, Saipudin Tempat kebakaran. kami tapi semua sama tempat, tapi besar itu ya sulit gitu teman-teman. Oke lah teman-teman ya. Aku mundur diri, jaga kesehatan Ini bukan semua Edis ini. teman-teman. Teman-teman jaga kesehatan ya. Kesimpulan dulu Tuhan itu A1, B2, C3. Waduh gimana sih? Berat ini, berat. Berat. Oke lah teman-teman ya. Kita baik-baik semua ya. Iya. Oke. Iya, Bang. Saya mau turun macam mana turunnya? Pakai tangga, Bang. Oh, pakai tangga ya. Sulit. Sulit. Aduh gimana sih? Oke ya Lucu teman-teman. nih anak dari dulu ini. Masih ingat nggak Banyu mainnya anak di Zoom dulu? Ini yang paling lucu nih. Saya Ini bukan Edis ini. Bukan. Dia paling lucu ini. Dari dulu itu. Antonos, kamu tinggal sendiri. Tapi ini juga baik loh, Gurunda. Artanos ini baik loh, Gurunda. Tadi ketika saya tanya, dia jawab, dia bilang gini, oh saya nggak bisa jawab itu Gurunda. Iya, lanjut deh. Di sini mau sedikit lagi maghrib. Lanjut. Silakan Bang Artanos, lanjut sama Gurunda. Silakan Bang. Sendirian bang. Iya, sendiri. Gimana dong? Ayo. Gak takut? Nanti ku naikkan teman-teman. Ngomong apa ilmu agama juga gue kurang bang. Oh, iya. Sekte apa Santun ini saudara? Gurunda. Santun aja ini Gurunda. Ya. Siap. Ini juga tadi Yesus nih tidak mau jujur di dalam keadilan nih. Nggak ada keadilan sosialnya nih. Kenapa jambak aku Fandi? Aku nggak mau naik ah. Aku tadi masih mikir. Tapi orangnya baik-baik semua, cuma dia nggak mau jujur. Itu doang. Nggak, aku jujur tadi, jujur aku. Dari tadi aku jujur aku. Tuhan Aku itu turun satu. aja ya Fandi ya. Aku Ya. Ntar malam naik lagi ya bang ya. oke bang. Salam kenal. Salam Oke toleransi ya. bang. Oke bang. Terima kasih. Selamat malam. Ya malam. Bang Artanos suruh nanya aja Bang Handi. Bang Artanos nanya aja Bang. Boleh nanya bang? Boleh ya, gitu aja. Bentar ya. Ya. 3 bang. 3. Noise enggak dari sini? Enggak aman. Alhamdulillah. Tuhan itu ada nggak sih bang? Ada, jelas ada bang. Kalau tidak ada Tuhan saudara, siapa yang menjaga pertumbuhan rusuh Anda sehingga tidak bertumbuh
sama tumbuhnya rambut. Siapa yang menjaga itu, Bang? Kenapa gigi Anda nggak memanjang sama seperti kumis? Kalau di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Fussilat jelas kemudian menyatakan bahwa aku Allah akan menyatakan keberadaanku, kekuasaanku pada seluruh penjuru dan pada diri manusia. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaanku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar, Al-Quran itu tidak salah. Jadi bagi orang berakal, pencipta langit dan bumi itu tidak mesti nuzul jadi bayi. Itu agama pagan. Tuhan nak jadi bayi ngapain? Tuhan itu maha kuasa. Sebelum kita ada, Tuhan itu ada. Tuhan ingin dikenal oleh makhluknya, maka Tuhan menciptakan kita. Dengan manusia diberi akal, manusia melihat ciptaan yang begitu sempurna, alam semesta terjadinya siang dan malam, lautan, samudra, angin, bla bla bla, mengantarkan manusia yang berakal itu paham, oh pasti ada yang mengadakan ini semuanya, itulah Tuhan. Maka agama yang benar adalah agama yang percaya Tuhan itu ada meskipun tidak terlihat oleh matanya. Makanya tadi di 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat dia, dan memang manusia tak dapat melihat dia. Baginya lah kuasa yang kekal. Itu jelas itu di dalam Al-Quran. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Dialah Allah pencipta langit dan bumi, yang maha kasih, maha penyayang, yang meskipun manusia tidak menyembahnya, hakikatnya senantiasa memberikan oksigen kepada seluruh makhluknya. Dia disembah atau tidak disembah, Allah pencipta langit dan bumi tetap pengasih kepada kita semua. Ada yang menyembah pohon, Allah tetap kasih oksigen. Ada yang menyembah batu, Tuhan kasih oksigen. Ada yang menyembah manusia, Tuhan tetap kasih oksigen. Tuhan tidak pilih kasih dalam hal ini. Tuhan hanya melihat isi iman ketakwaan kita kepadanya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Jadi tidak perlu kita melihat Tuhan. Mana Tuhan yang nggak perlu? Boro-boro melihat Tuhan, mengetahui bentuk suara kita saja kita tidak tahu. Bahkan mengetahui bentuk roh kita saja kita tidak tahu. Boro-boro mau tahu bentuk Tuhan itu seperti apa. Makanya Al-Quran mengatakan Annallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi apa yang dibisikkan oleh hati kita diketahui oleh pencipta kita. Apa yang kita pikirkan diketahui oleh pencipta kita. Apa yang kita ucapkan didengarkan oleh Tuhan kita. Jadi Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mengetahui, Tuhan itu maha mendengar. Tidak perlu dia dusul ke bumi jadi bayi, nggak perlu, ngapain? Hanya ajaran paganisme, dewa-dewa nusul jadi manusia supaya manusia tahu kalau dia ada. Enggak, akal kita ini sudah disetting oleh pencipta kita untuk mengetahui kalau dirinya itu ada. Tugas kita hanya menyembah, beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Lalu bagaimana cara kita menyembah? Bagaimana ibadah kita kepadanya?
maka Tuhan pencipta langit dan bumi memilih manusia-manusia pilihannya. Dipilihlah Nabi Abraham, dipilihlah Nabi Daud, Nabi Salomo, Ishak, Ismail, Yakub, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Inilah manusia-manusia suci, manusia-manusia pilihannya yang diutus kepada umat manusia untuk mengajarkan tata cara beribadah menyembah Sang Tuhan tadi. Jadi nggak perlu Tuhan datang jadi bayi besar dinetein, habis itu dibunuh, ditombak. Apanya itu? Itu orang yang tidak kemudian memahami ya perspektif keberadaannya sebagai manusia. Boro-boro melihat Tuhan, roh aja yang dari sejak kita di dalam rahim ibu nih sampai kita sekarang dewasa nih, sama roh kita tidur bersama roh, kita makan bersama roh, kita ngapain aja sama roh, kita duduk, kita jalan, kita berdiri, kita gosipkan orang, kita marahi orang, kita sedang mendengarkan, kita sedang bernyanyi, apapun yang kita lakukan, roh senantiasa sedetik pun tidak pernah terpisah dengan kita dan tidak pernah berpisah. Tapi apakah kita mengenal roh kita? Nehi beri cakatum berjahe. Tak ada manusia yang bisa mengenal rohnya. Oleh karena itulah kemudian bagi orang berakal, cukup mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Saya kira begitu, saudara. Terus kenapa manusia berdosa, Bang? Nah, kenapa manusia itu berdosa? Karena manusia itu makhluk yang mulia. Kenapa kambing tidak berdosa? Kenapa sapi tidak berdosa? Seekor monyet mencopet dompet orang yang mengunjung di tempat wisata tidak dihukumi berdosa. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk pilihan. Dia makhluk yang mulia. Dia diberi senjata ampuh. Jangankan untuk menaklukkan iblis, menaklukkan alam semesta ini, makhluk manusia itu bisa. Kenapa dia bisa berdosa? Karena potensi pada dirinya itu ada. Ketika kemudian alam semesta diberi perintah oleh Allah, wahai gunung, maukah kau menerima amanat ini untuk sujud selayaknya perintahku kepada manusia? Gunung menyerah, aku tak sanggup ya Tuhanku. Ketika kemudian malaikat diperintahkan, malaikat pun mengatakan, oh enggak, aku enggak sanggup. Ketika kemudian lautan diberi perintah, maukah kau menerima amanatku untuk menjalankan hukumku di atas muka bumi? Lautan samudra pun tak sanggup. Tapi ketika Adam diperintah, Adam mengatakan, saya mampu menunjukkan semuanya itu. Saya bisa menyebut nama-nama semua benda-benda itu. Maka manusialah yang dipilih oleh Allah. Untuk apa? Untuk menjadi makhluk yang mulia. Maka dia diberi akal dan dia diberi satu keistimewaan. Apa itu? Nafsu. Monyet dikasih nafsu, tidak dikasih akal. Kambing, sapi, biawak dikasih nafsu, tidak dikasih akal. Manusia dikasih dua-duanya. Maka apa kata Allah? Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa, barang siapa yang mau beriman, kebenaran semuanya telah aku torehkan kepada kalian, kepada nabi-nabiku, kepada kitab suciku. Aku sudah wayuhkan kepadamu di alam semesta ini. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, barang siapa yang tidak mau beriman silakan kafir. Itu bebas kita. Manusia diberi kehendak bebas, free will. Sekarang buktikan. Anda ada di rumah seorang diri. Kunci pagar, kunci pintu rumah, kunci pagar, kunci kamar rumah. Hidup seorang diri. Kira-kira ada nggak kekuatan yang bisa menghalang-halangi Anda untuk melakukan sesuatu yang Anda sedang seorang diri? Anda mau perkosa diri bisa. Anda mau salto-salto bisa. Anda mau bugil telanjang dalam kamar bisa. Anda mau di tempat tidur bisa. Anda mau ngapain saja bisa. Seorang diri, bebas. Batu bisa nggak? Kambing bisa nggak? Sapi bisa nggak? Nggak bisa. Malaikat bisa nggak? Nggak bisa. Setan bisa nggak? Nggak bisa juga. Yang bisa melakukan keistimewaan itu hanya manusia. Tapi ingat, syahwat, nafsu, kalau kita tidak imbangi dengan akal, maka kita akan ke kiri. Begitu juga sebaliknya, ketika manusia tidak punya nafsu, itu juga cacat. Kalau orang tidak punya nafsu, siapa yang mau mencari nafkah?
Siapa kira-kira yang tidak punya nafsu mau cari kerja? Siapa kira-kira yang tidak punya nafsu mau cari makan? Siapa kira-kira yang tidak punya nafsu mau jadi pemimpin? Siapa kira-kira yang tidak punya nafsu mau sekolah, mau berpendidikan, mau dianggap hebat, mau terhormat dan seterusnya? Oleh karena adanya potensi nafsu itulah kemudian manusia berkarya, menciptakan mobil, menciptakan pesawat, menciptakan HP, menciptakan semua-semuanya. Karena manusia ingin dipuji, manusia ingin dilihat berkarya, maka Tuhan memberikan nafsu. Namun nafsu ini terkadang membuat manusia itu berdosa. Ini istimewanya kita. Inilah istimewanya manusia. Semua-muanya bisa kita lakukan. Tetapi ingat, ada potensi kita itu bermaksiat. Maka potensi bermaksiat ini harus diimbangi. Diimbangi dengan apa? Yang disebut takwa. Mana takwa? Apa arti takwa? Takwa adalah takut kepada Sang yang Maha Melihat yang tak nampak oleh mata kita. Makanya di Islam itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Padahal kita tidak melihat wujudnya. Padahal kita tidak melihat hakikatnya seperti apa. Tetapi kita yakin bahwa apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, semuanya dalam pengawasan Dia pencipta langit dan bumi. Maka kita bersaksi, semua yang kita rasakan, yang kita lihat hari ini, sekarang, kemarin, dan lusa sampai seterusnya, itu di bawah pengawasan Allah. Maka kenapa kita berdosa? Karena potensi itu ada. Maka syukurilah karena kita menjadi manusia. Makanya dalam Al-Quran, manusia yang sudah diberi akal, kalau dia ingkar kepada pencipta langit dan bumi, beralih menyembah kepada mayat, atau beralih menyembah kepada batu, menyembah kepada pohon, menyembah kepada bayi, Allah mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Dialah makhluk seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Seanjing-anjingnya anjing tidak pernah anjing menyembah anjing. Sebabi-babinya babi tidak ada babi menyembah babi. Semonyet-monyetnya monyet tidak ada monyet menyembah monyet. Sebom-bom-bom-bomnya bom-bom tidak ada bom-bom menyembah bom-bom. Tapi ada sekelompok manusia yang justru menyembah kepada sesamanya manusia. Itulah Al-Quran yang katakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir yang tertutup hatinya, tertutup akalnya menerima kebenaran adalah seburuk-buruknya makhluk. Seburuknya monyet, dia lebih buruk dari monyet. Seburuknya babi, dia lebih buruk dari babi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Orang yang mau lurus tidak akan mau disebut ulaika hum syarrul bariyah. Sekira begitu, Bung. Ada Tuhan lagi? mampu ya? Yes. Tuhan punya kemampuan apa aja, Bang? Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tuhan maha kuasa atas segala sesuatu. Dan Tuhan tidak bisa kemudian dibatasi sesuatu. Tuhan pencipta langit dan bumi berkuasa atas segalanya. Mampu menciptakan apapun. Berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Berkuasa menciptakan manusia tanpa ibu. Berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Orang yang menganggap Yesus itu Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Kalau orang percaya kepada Tuhan, pasti dia akan mengatakan Yesus ini lahir tanpa ayah karena Tuhan maha menciptakan. Jangankan menciptakan manusia tanpa ibu, manusia tanpa ayah ibu pun Tuhan berkuasa menciptakannya. Tapi orang Kristen tidak percaya itu. Mustahile ada orang yang tanpa suami bisa hamil dan melahirkan katanya. Hei, Tuhan itu tadinya tidak ada apa-apa. Hanya ada Tuhan. Dia berdiri sendiri. Tidak ada pencipta yang lain, tidak ada siapa-siapa di luar daripada dirinya. Kemudian dia mengatakan apa? Kun fayakun. Jadi matahari, jadi bulan, jadi bumi, jadi Mars, jadi tanah, jadi air, jadi udara, jadi awan, semuanya jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9.
Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Tuhan hanya mengatakan A, maka A ada. Tuhan mengatakan B, maka B ada. Itulah Tuhan. Dia maha kuasa mengadakan apapun yang dia kehendaki. Nah, sekarang orang Kristen berkata, kalau begitu Tuhan berkuasa menciptakan, Tuhan berkuasa menjadikan dirinya menjadi bayi. Ini pemikiran, ini kepercayaan yang tidak dibarengi dengan akal. Lagi-lagi kufur nikmat orang yang seperti itu. Apa itu kufur nikmat? Ingkar terhadap nikmat kebesaran akal yang diberikan kepada Tuhan untuk dirinya, dari Tuhan untuk dirinya. Kufur, akal disimpan di atas kepala manusia agar manusia itu bisa menaklukkan alam semesta. Bayangkan aja tuh, besi yang beribu-ribu ton seperti pesawat Garuda, ya, itu bisa diterbangkan dari jarak satu sampai jarak yang lain. Beratnya beribu-ribu ton. Otak manusia hebatnya minta ampun. Baja yang seberat itu bisa diterbangkan. Itu apa? Karena akal manusia. Masakan akal tidak bisa menelaah. Tuhan melahirkan, Tuhan kemudian melahirkan sebuah konsep di dalam dunia ini. Menciptakan konsep untuk manusia sebagai hambanya. Lalu kemudian Tuhan memperlihatkan kebesarannya. Manusia, tengok, aku mampu menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa keduanya. Masihkah kau tidak bersyukur kepadaku? Masihkah kau mau ingkar kepadaku? Saban hari engkau kanak-kanak, sekarang masih terasa bagimu kemudian di mana engkau diayun. Kamu pipis dalam ayunan. Terkadang kau tersenyum sendiri mengingat kenangan itu. Kau melihat anak SD berjalan berlari saling kejar-kejaran. Kau tersenyum melihat mereka. Kenapa? Kamu kembali ke alam puluhan tahun yang lalu, di mana engkau belajar pakai sepatu, di mana kau diajarkan menggunakan pena, diajarkan bersikat gigi, diajarkan menggunakan pakaian sendiri. Kamu tersenyum melihat itu. Lalu kemudian kamu melihat anak SMP. Kamu teringat kekasihmu masa SMP. Kamu senyum-senyum sendiri. Sekarang kamu ngaca, kamu sudah menggunakan kursi roda, tanganmu sudah gemetaran, melihat pepaya seperti seorang wanita, melihat duren seperti melihat Pak Bom-Bom. Kenapa demikian? Kamu tidak pernah sadar. Detik menghantarmu ke menit, menit mengajakmu ke jam, jam mengantarmu ke hari, hari mengantarmu ke minggu, minggu ke bulan, ke tahun, sampai detik-detik menuju ajalmu. Kamu nggak sadar. Kamu nggak sadar. Kamu tersenyum mengingat masa kecilmu. Sekarang kau melihat wajahmu berkerut, gigimu satu persatu sudah permisi meninggalkan engkau. Kumis tanpa dipilok sudah berubah warna, rambut, kepala udah mulai bertumbuh uban. Kamu nggak sadar, tanda-tanda kematian sudah menghampirimu. Kamu tetap saja mencari Tuhan. Tuhan itu yang mana? Saya harus gimana? Aku kayak mana? Mau kemana? Tiba detik-detik pintumu diketuk. Selamat malam, Cahayu. Akulah malaikat maut. Masamu sudah tiba. Pundak bumi ini tak mau lagi kau pijak. Oksigen tak mau lagi masuk ke rongga dadamu. Makanan ogah lagi masuk ke ususmu. Dan juga jamban tak mau lagi menerima kotoran dari lambungmu. Kamu harus meninggalkan bumi ini. Apa yang kita bawa? Sirum nenek kayak gitu, Bang. Apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa? Harta. Nehi. Apa yang kita bawa? Yang kita bawa adalah takwa kita kepada Allah. Takwa kita, pengabdian kita, amalan kita. Setiap hari, saban hari kita bertakwa kepada Allah. Itulah yang kita bawa. Tak ada yang lain. Ketika kita masuk ke dalam kubur, hanya melapiskan kain kafan. Tak ada dunia yang kita, hari ini, besok saya mau kayak begini ya. Besok saya harus begini, besok saya mau begini. Pokoknya asik. Belum juga tercapai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat Tuhan yang Maha Kuasa memberikan alam semesta ini. Saatnya kita sujud. Apa kata Yesus? Tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ente tidak akan sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui aku. Berarti kita harus melalui jalan Yesus. Apa kata Yesus? Hidup kekal itu
Mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti Yesus jalannya adalah harus dikenal sebagai utusan sang Tuhan. Karena dia hanya jalan, dia bukan tujuan. Jalan menuju Monas, bukan Monas. Jalan menuju kantor, bukan kantor. Jalan menuju rumah, bukan rumah. Jadikan jalan pada tempat koridornya sebagai jalan, jadikan tujuan sebagai pucuk terakhir adalah tujuan hidup. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Demikian. Sedikit lagi saya maghrib saudara. Ya masih ada. Silakan. Silakan. Terakhir ya. Nah, nanti boleh sambung lagi nggak kapan-kapan? Bisa. Okay. Bisa bang, insya Allah. Mau nanya nih bang. Kan Siap. dalam 3 agama samawi itu Siap. ada malaikat, kata-kata malaikat. Nah, Iya. malaikat itu kalau di dalam, abang kan suka bicara data gitu kan? Iya. Itu ada nggak bang buktinya? Ini maksudnya peninggalannya atau apanya gitu? Saya penasaran di situ tuh. Iya, sederhana. Al-Quranul Karim surah An-Nahl ayat 102. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Qul, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada manusia bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian melalui Roh Kudus yang diberikan kemudian firman Allah untuk Roh Kudus sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kemudian Rasulullah menerima bahwa udara adalah proses menikahkan atau mengkawinkan tumbuhan? Al-Quran surah Al-Hijr ayat 22. Sungai di dasar laut ada. Kemudian Al-Quran surah Al-Furqan ayat 53. Kemudian bagaimana tata cara otak kita mengambil satu keputusan tercatat dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 15 sampai ayat 17. Bagaimana teori Big Bang Al-Anbiya ayat 30. Bagaimana kemudian lubang hitam, tempat di luarnya angkasa, di luar angkasa yang merupakan lubang hitam. Al-Quran surah At-Takwir ayat 15-16. Bagaimana Al-Quran menjelaskan api di dasar laut. Al-Quran surah At-Tur ayat 6. Bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang sidik jari. Al-Qiyamah ayat 3. Terbentuknya hujan. Ar-Rum ayat 48. Dua air laut yang menyatu, yang tidak menyatu kemudian. Ar-Rahman ayat 19-20. 7 struktur lapisan bumi dan langit. At-Talaq ayat 12. Garis edar tata surya. Al-Quran Al-Anbiya ayat 33. Pembentukan manusia. Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Mawar merah, nebula dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau bukan Rasulullah menerima dari utusan Tuhan dari langit menuju kepada dirinya, Rasulullah sekolah di fakultas universitas apa? Rasulullah mencari data-data ini pakai alat apa? Belum ada mikroskop, belum ada komputer, belum ada segala-galanya. 1400 lebih tahun silam, belum ada alat-alat yang canggih, belum ada alat digital, belum zaman internet. Rasulullah menguraikan dan baru diuraikan hari ini. Dari mana beliau belajar? Ada perpustakaan? Ada museum? Sekolah dia rupanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Itu bukti. Itu doang ya? Dalam sejarah nggak ada bang ya? Maksudnya bukan di agama ya, di luar itu, empirisnya gitu. Dan menyaksikan malaikat naik turun menuju kepada anak manusia bernama Yesus. Kata siapa? Kata Yesus.
Lalu kemudian dalam kisah para rasul 7 nomor 35, nomor 38, nomor 53, dialah Musa yang menerima Torah di Gunung Sinai bersama dengan para malaikat yang berfirman tentang hukum Taurat kepadanya. Malaikat Taurat ya. siap. Jadi agama samawi kudu wajib percaya akan adanya malaikat. Silakan Bu. Tentang apa benar ya kalau dalam agama tuh percaya juga dengan spiritualitas, pasti ya, tuh ya. Yes. Pasti. Oke deh, nanti kapan-kapan lanjut Bang. Abang mau sholat dulu kan? Iya, di sini sudah mau maghrib, saudara. Thank you ya. Iya. Silakan Bang Handi, sahabat yang lain. Oke. Dipersilakan Bang Yoma ibadah dulu, Bro. Makasih. Thanos juga. Oke. Oke Bang. Saya juga mau istirahat. Makasih nih. saudara Boleh Artanos kita- ya. saya naik Mohon lagi ya. maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Anggap saja itu adalah candaan dan awal perkenalan kita ya. Ya. Terima kasih ilmunya Bang. Iya, sama-sama sahabat. Thank you. Oke. Jadi Bang Andi kita rehat dulu atau Iya, direhat dulu. Saya tutup dulu semua ya. Terima kasih buat semuanya teman-teman dari awal sampai akhir. Apabila ada kata keliru, hilaf dari kami mohon maaf. Tidak ada unsur nista, ini hanya diskusi, edukasi. Semoga tercerahkan buat kita semua. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.